yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan akan mewarnai dalam kehidupan saudara pagi hari ini. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru akan membawa kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dilakukan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum seorang menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan imanmu di bumi? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini coba kita lihat di dalam ayat 7, Lukas pasal 8 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bertekun di dalam doa. Seringkali muncul pertanyaan begini Bapak Ibu. Apakah perbedaan doa tak jemu-jemu dengan doa orang yang bertele-tele? Seringkali pertanyaan itu muncul. Pertanyaan ini tidak bisa kita pungkiri sebab di satu kesempatan Yesus mengajarkan kita berdoa jangan sampai bertele-tele dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Tetapi kesempatan lain juga Yesus menegaskan supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam dua pernyataan Tuhan Yesus ini sepertinya bertolak belakang. Tentulah dalam hal ini Tuhan Yesus tidak bersalah. Sebab antara doa yang bertele-tele dengan doa yang tidak jemu-jemu itu sangat berbeda maksudnya. Saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia, bertele-tele itu artinya bercakap-cakap dengan tidak karuan ujung pangkalnya. Ngomong ngelantur, bicara ngelantur, kebiasaan ngoceh. Jadi di dalam doa yang bertele-tele artinya ia berdoa tidak beraturan, tidak ada ujung pangkalnya. Saudara, doa karena hafal kebiasaan, itu doa yang bertele-tele. Tentunya dua jenis ini tidak dipanjatkan dengan segenap hati dan tidak didasari iman yang teguh. Inilah yang dimasukkan doa bertele-tele. Sedangkan doa yang tidak jemu-jemu atau yang bertekun adalah doa yang dilandasi dengan ketulusan hati, sungguh-sungguh pengharapan yang teguh dan permohonan dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara, kedua jenis doa ini memerlukan waktu dan tenaga. Tetapi yang membedakan adalah landasan doa itu sendiri. Adakah ketulusan hati di dalam tuntunan Roh Tuhan atau berdoa dengan kebiasaan? Sekarang kita pelajari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berdoa dan bertekun di dalam doa. Saudara, yang pertama, bertekun dalam doa merupakan satu perintah Tuhan sendiri. Sesuai dengan Lukas pasal 8 ayat yang pertama dengan jelas, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan inilah satu perintah Tuhan. Apa yang saudara doakan, lanjutkan itu.
ya, jangan jemu-jemu. Bertekun dalam doa itu merupakan satu perintah Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam doa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman dan berharap kepada Tuhan. Seperti seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak benar ketika ada orang yang memohon untuk dibela. Dan dia tidak jemu-jemu, dia memohon sampai hakimnya itu membelanya, saudara. Dan ini dengan jelas sekali. Di dalam doa ketika kita bertekun dengan tidak jemu-jemu, sungguh-sungguh beriman dan berharap kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu di dalam menolong atau dalam menjawab doa yang bertekun. Perlu adanya satu kesabaran. Banyak orang doanya awalnya baik, tetapi diakhiri dengan tidak sabar. Sebelum Tuhan menjawab, dia sudah kabur dari Tuhan. Dia sudah jenuh untuk berdoa. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu di dalam menolong atau dalam menjawab doa orang yang bertekun. Dan yang keempat, kebenaran firman Tuhan mengingatkan, hidup bertekun dalam doa membuktikan bahwa kita beriman. Nah, saudara, bahwa kita beriman sesuai dengan ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi dari ayat 8 ini dengan jelas bahwa hidup bertekun dalam doa membuktikan bahwa kita beriman. Nah, saudara, kita harus menjadikan doa ini sebagai pola dalam kehidupan kita. Karena doa adalah napas kehidupan orang percaya. Mari kita terus bertekun di dalam doa dan tidak jemu-jemu. Inilah yang membuat doa kita ada kuasa. Doa kita akan diberkati Tuhan. Berapa lama engkau berdoa buat usahamu? Berapa lama engkau berdoa buat rumah tanggamu, buat anak-anakmu? Tapi adakah kesabaran kita menanti waktunya Tuhan? Istahil. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu di dalam menolong atau dalam menjawab doa orang yang bertekun. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang berani menutupnya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk kami tetap bertekun di dalam doa dan selalu berharap kepadamu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam doa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam doa ada jalan keluar dan di dalam doa ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang hari ini mereka masih sedang bergumul. Tuhan, biar kiranya Tuhan mendengar doa mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan dalam hidup kami. Di mana kami harus berdoa dengan tekun. Di mana kami harus terus berharap kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.